Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Satrio Budi Pamungkas. Kalian bisa memanggil saya Pak Satrio. Di sini saya adalah pengajar baru mata pelajaran PPKN. Jadi selama 1 semester nanti kalian akan saya dampingi untuk belajar PPKN. Sudah siap belajar semua kan? Yuk mari kita bahas pembelajaran untuk pertemuan pertama ini. Check it out. Baik, sudah siap untuk belajar semua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yaitu bab 4 pada semester genap kali ini, yang membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya saya mau tanya, apakah sudah ada yang sudah membaca terlebih dahulu? Pasti sudah ada ya. Dalam pikiran kalian, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Apa sih arti keberagaman itu? Ayo, mungkin semuanya sudah pada pernah dengar ya. Apa arti keberagaman? Apa itu keberagaman? Seperti apa? Kayak gitu. Nah, arti keberagaman sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hal yang beragam atau bermacam-macam. Segala hal yang bermacam-macam ya. Jadi keberagaman itu awalnya dari kata dasar ragam, dengan istilah atau pengertiannya suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya Indonesia, kita akan memiliki keberagaman yang sangat-sangat banyak, mulai dari ras, suku, pulau, agama, dan latar belakang segalanya. Namun dengan keberagaman itu kita patut bersyukur, karena itulah adalah suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dengan keberagaman yang kita miliki. Terutama bagi kaum muda, kita harus melestarikan keberagaman ini. Keberagaman ini adalah suatu karunia, bukan melainkan malah suatu yang membuat perpecahan ya. Jadi adalah sebuah karunia dari Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Kita harus patut bangga dengan keberagaman ini. Bahkan orang luar negeri pun bisa dibilang iri dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, dikarenakan kita memiliki keberagaman yang banyak, namun masih bisa kondusif, masih bisa saling gotong royong dan saling membantu satu sama lain. Bahkan di lambang negara kita sudah terpampang dengan jelas ya, semboyan bangsa Indonesia. Ya pasti semuanya tahu kan, lambang negara kita adalah burung Garuda. Di situ ada sebuah pita yang bertuliskan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi walaupun kita berbeda ras, berbeda suku, agama, pendapat, ataupun berbeda dalam segala macam apapun, tapi tetap kita adalah satu, yaitu Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan lagi. Yang ada adalah kita satu, yaitu Indonesia. Oke, alangkah baiknya sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai sejarah singkat semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma, karya besar Empu Tanttular dari masa Majapahit. Mungkin semuanya sudah pernah mendengar ya karya dari Empu Tanttular. Mungkin dari mata pelajaran IPS sudah lebih awal membahas mengenai sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kata Bhinneka berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata bina artinya terpecah dan ika yang artinya itu. Kemudian diterjemahkan bebas dengan arti berbeda-beda.
Dengan semboyan tersebut, Mpuntan Tular ingin menyatukan rakyat Majapahit yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Waktu kerajaan Majapahit, agama yang tersebar masih agama Hindu dan Buddha. Dengan semboyan ini, Mpuntan Tular itu berkeinginan ingin menyatukan seluruh rakyat Majapahit dari berbagai latar belakang, terutama dari latar belakang agama yang yaitu Hindu dan Buddha. Terus secara resmi lambang ini digunakan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang diciptakan oleh Sultan Hamid kedua. Jadi lambang negara kita burung Garuda adalah ciptaan dari Sultan Hamid kedua, yaitu burung Garuda. Jadi dulu waktu perintis bangsa seperti Bung Karno, Muhammad Yamin, di sela-sela sidang BPUPKI dulu sudah merancang atau memikirkan tentang semboyan bangsa Indonesia ini. Perlu diketahui juga lambang negara kita yaitu burung Garuda waktu didesain pertama oleh Sultan Hamid kedua itu bentuknya bukan seperti itu ya. Itu sudah mengalami perubahan di beberapa segi. Jadi mungkin kalau kalian penasaran bisa browsing di internet mengenai desain lambang negara pertama kita yaitu burung Garuda yang didesain oleh Sultan Hamid kedua. Baik, slide selanjutnya yaitu adalah makna persatuan dalam kebangsaan. Pasti semua sudah pernah dengar persatuan pasti identik dengan kesatuan. Jadi persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Untuk arti yang lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi yaitu menjadi satu. Terus untuk kesatuan sendiri, kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih disintegrasi itu? Apa sih yang dimaksud itu? Nah, disintegrasi adalah keadaan yang tidak bersatu padu atau keadaan yang terpecah belah. Jadi tujuan atau makna dari persatuan dan persatuan dalam kebangsaan adalah menghindari keadaan disintegrasi atau keadaan terpecah. Dari definisi persatuan dan kesatuan kita dapat menyimpulkan bahwa dari gabungan keduanya adalah keadaan satu yaitu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan itu sama kayak keberagaman ya, jadi bermacam-macam. Terus tidak hanya sampai di situ, makna dari persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia juga sangat mendalam karena melalui proses yang panjang, terutama waktu penjajahan dulu, kita dapat merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan dari seluruh unsur lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah maupun sampai lapisan atas. Oke, lanjut ya slide berikut. Baik, selanjutnya adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Bisa dilihat di video ini, prinsip dasar yang wajib kita ketahui yaitu ada 5. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam dari suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa kita adalah yang paling berkuasa, yang paling superior dari
ras atau dari agama yang lain. Jadi kita adalah satu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yang itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita adalah satu yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Pasti semua sudah pernah dengar ya nasionalisme. Jadi nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Jadi kita sebagai warga Indonesia hendaklah berkewajiban untuk membela dan mencintai tanah air kita. Jadi nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita harus merasa lebih unggul dari bangsa lain, melainkan kita harus berkewajiban menjaga dan mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya seperti apa sih Pak? Contohnya nasionalisme yang paling mudah adalah waktu 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Kita ikut serta dalam merayakan, ikut serta dalam upacara mengenang pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Lah, itu adalah salah satu jiwa nasionalisme yang harus kita miliki. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi bangsa Indonesia juga memiliki prinsip kebebasan, namun harus selalu bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Bukan seenaknya sendiri, saya mau ini, ya wis ini kebebasanku. Gak seperti itu ya. Jadi apa yang kita kerjakan memang boleh atau dibebaskan, tapi juga harus bertanggung jawab. Contoh kecilnya mungkin di kelas ini. Misal kalian memiliki jadwal piket. Kalian bebas mau piket di jam berapa, waktu istirahat boleh, waktu pulang sekolah boleh, waktu pagi hari juga boleh. Yang penting kalian harus bertanggung jawab dengan jadwal atau dengan pekerjaan itu. Jadi bukan seenaknya sendiri, kebebasanku, ya wis saya nggak mengerjakan, bukan seperti itu ya. Harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Bebas walaupun dikerjakan kapanpun dan sama siapapun, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Nah, ini adalah tujuannya kalian untuk belajar, khususnya yaitu PPKN. Mungkin bukan hanya PPKN saja ya. Jadi kalian harus memiliki wawasan kebangsaan yang meliputi satu kesatuan, ideologi, politik, sosial budaya, sejarah bangsa Indonesia. Mungkin juga bisa mempelajari tentang perekonomian bangsa Indonesia, perdagangan, pertahanan ataupun keamanan. Seperti itu. Terutama kalian adalah calon penerus bangsa, jadi harus memiliki wawasan Nusantara yang baik agar kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain dari berbagai sisi. Jadi saya harap kalian sebagai penerus bangsa harus terus belajar, memiliki wawasan Nusantara yang bagus dan juga wawasan internasional yang oke. Yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah ditata atau sudah dicanangkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita terdahulu. Sebagai pemuda, sebagai calon penerus bangsa Indonesia, kita harus mempunyai prinsip persatuan pembangunan ya, untuk masyarakat atau untuk kemakmuran masyarakat Indonesia khususnya. Baik, itu tadi adalah 5 prinsip dasar yang wajib kita ketahui sebagai bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian pertemuan untuk hari ini. Nanti lembar kerja siswa akan saya kirim melalui Google Classroom atau WA Group
di masing-masing kelas. Jadi stay tune di WA atau Google Classroom masing-masing kelas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.